Selamat siang saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Siang hari ini saya ingin membahas tentang demo. Demo dari semalam sampai hari ini, yang dimana kalau saya analisa dan perkirakan, akibat demo itu ada ratusan juta kerugian secara materi dan efeknya kurang baik untuk stabilitas perekonomian Indonesia. Jadi saya heran, terlalu gampang sekali para mahasiswa, ya, saya ingatkan semua, terlalu gampang sekali kualitas para mahasiswa di Indonesia ini diajak demo, apa-apa demo, apa-apa demo, apa-apa demo. Dari dulu tuh saya udah bisa pastikan bahwa ternyata para ketua-ketua mahasiswa yang ada sekarang ini merupakan orang-orang yang gampang atau mungkin dibayar untuk mengerahkan masanya agar berdemo demi kepentingan suatu golongan atau kelompok tertentu. Karena saya lihat sedikit-sedikit demo. Padahal demo yang sekarang ini kebablasan. Saya bilang kebablasan. Nggak ada relevannya putusan MK dengan menyalahkan atau mencurigai keluarga daripada Pak Jokowi. Saya benar-benar nggak habis pikir. Negara ini semua sudah ada posnya masing-masing. Ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Ketika MK memutuskan, maka itu sifatnya final dan mengikat. Dan tidak ada kepentingan apapun dari presiden atas putusan itu. Dan apabila DPR, legislatif yang membuat undang-undang menanggapi putusan itu, ya wajar saja kita lihat apa yang dilakukannya, nggak perlu demo. Karena setahu saya, ketua DPR-nya sekarang adalah dari PDIP, Puan Maharani, yang dimana sejak Gibran dicalonkan sebagai wakil presiden, ini PDIP, gerombolan PDIP ini dan kawan-kawannya ini terus menyerang dan menyudutkan daripada keluarga Pak Jokowi. Karena saya kader PDIP dan saya ada banyak di grup PDIP dan saya lihat menjijikkan sekali. Dan sekarang putusan MK yang sudah jelas final dan mengikat, mana mungkin PDIP yang dimana ketua DPR-nya itu adalah Puan Maharani tidak bahagia atas putusan itu. Cuma kenapa kalian para mahasiswa demo, mengawal, menyalahkan Jokowi di mana-mana, TikTok berseliweran Jokowi, muak memuntah. Tidakkah mungkin karena ketua DPR-nya adalah dari PDIP dan pasti itu PDIP senang atas putusan MK yang kemarin. Jadi janganlah ketika putusan MK tidak menyenangkan, tidak menguntungkan suatu partai kita marah-marah. Tapi ketika putusan MK menguntungkan kita diam. Nggak seperti itu. Mau bilang gimana lagi? Kita semua sudah sepakat apa yang diputuskan MK final dan mengikat. Jadi kalau apa yang dikeluarkan oleh MK, iya kita ikutin. Dan putusan itu jangan salahkan presiden, salahkan hakim yang memutuskan itu. Kalau kalian tidak senang, dan itu kalian harus terima. Ya, mahasiswa ya. Saya mau bilang sama kalian mahasiswa ya, nggak penting lah kau demo hal-hal yang kecil seperti ini. Nggak penting kau demo hal-hal yang sifatnya politik. Tapi berdemolah kau kalau seandainya
banyak orang yang minoritas di negeri ini, khususnya agama Kristen, sering tidak diizinkan membangun gereja, sering tidak mendapatkan haknya untuk menunaikan ibadahnya, dan sering terintimidasi. Apakah kalian para mahasiswa, ketua mahasiswa pernah berdemo untuk meminta pemerintah agar tegas kepada oknum-oknum atau ormas-ormas yang tidak mengizinkan kaum minoritas untuk mendirikan rumah ibadah? Tidak pernah kan? Tidak pernah. Apakah kau pernah berdemo meminta pemerintah agar memberantas narkoba dari akar-akarnya, memberantas narkoba dari akar-akarnya, supaya bangsa ini bebas dari narkoba? Pernah nggak kau mahasiswa demo besar-besaran supaya pemerintah lebih tegas memberantas dan menangkap oknum-oknum polisi yang bermain dengan bandar-bandar narkoba? Pernah nggak kau? Apakah kau ketua mahasiswa, para mahasiswa yang mengaku intelek, pernah nggak kau berdemo ketika sampai saat ini para koruptor merajalela dan hukuman koruptor banyak yang rendah, dan hukuman koruptor tidak ada yang dihukum mati, dan undang-undang pemberantasan aset belum dilaksanakan? Pernah nggak kau berdemo para mahasiswa? Malu saya lihat kalian semua, ketua-ketua mahasiswa, malu. Jadi saya hanya mengingatkan kalian, kalau begininya semua mental ketua-ketua mahasiswa, kalian berdemo atas kepentingan politik atau orderan seseorang, maka saya bisa pastikan kau adalah generasi sampah berikutnya untuk Indonesia ini. Dan kalau itu terjadi, bahwa ketua-ketua mahasiswa sering melakukan demo atas permintaan atau orderan para politikus dan dibayar, saya bisa pastikan bahwa Indonesia ini dalam darurat kepemimpinan nantinya. Karena 20-25 tahun ke depan, para mahasiswa inilah yang akan memimpin negara ini. Saya tidak terbayang ketika para mahasiswa ini melakukan suatu kegiatan demo karena atas permintaan kelompok tertentu dan atas permintaan orderan, dan mungkin banyak yang dibayar melakukan itu. Dan itu saya lihat dengan mata saya sendiri hampir 10 tahun. Dan selama pemerintahan Jokowi, tak satu pun mahasiswa dari Indonesia ini rame-rame berdemo dengan mengerahkan masanya untuk meminta pemerintah menghukum mati para koruptor. Tak satu pun saya pernah lihat rame-rame mahasiswa di Indonesia ini untuk meminta pemerintah, kepolisian, kejaksaan, dan hakim untuk menjatuhkan seberat-beratnya dan memberantas para bandar-bandar narkoba. Indonesia ini darurat, sebenarnya darurat narkoba dan korupsi. Catat itu, Mas. Narkoba sudah di mana-mana, korupsi pun sudah di mana-mana. Presiden Jokowi sudah berusaha sekuat mungkin, tapi namanya benang kusut, tidak bisa secepat itu dibenahi. Setidaknya hal yang baik saya lihat dari Pak Jokowi, ada pembangunan yang merata di seluruh Indonesia, yang dimana pembangunan infrastruktur ini akan meningkatkan perekonomian di suatu daerah. Dengan meningkatnya perekonomian di suatu daerah, maka tingkat pengangguran akan berkurang. Dengan berkurangnya tingkat pengangguran, maka tingkat kriminal pun akan berkurang. Itu otomatis. Salam cerdas dari saya, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa, Trino Fernando Sianturi. Merdeka, merdeka, merdeka.